Pohon apapun, kalau dia berbatang besar, tinggi lebih dari 1 meter, dan kemudian adanya di depan pintu utama, itu yang nggak boleh. Pohon rambat tuh kenapa nggak boleh? Sepanjang dia kita dapat atur dilokalisir di satu area, nggak masalah. Tapi kalau dia sampai menutupi cahaya ya udara yang masuk ke dalam rumah, itu yang nggak boleh. Oke. Apalagi nih kalau pohon rambat tersebut merambat ke dinding dan masuk ke genteng-genteng ya. Wah, Itu itu akan yang menjadi bahaya lembab ya. itu ya. Energinya menjadi negatif. Karena kalau kita resign, nilai kita cuma 4 nih. Dikhawatirkan kelak akan bermasalah ketika kita mengajukan pekerjaan kembali ke perusahaan lain. Bisa ketika mengajukan pekerjaannya bermasalah, bisa juga setelah dapat di dalam pekerjaan banyak masalah. Media Network. Selamat malam sahabat Sonora, untuk Anda. Sudah pukul 19 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, berarti kita sudah memasuki program Sonora Fanslip seperti biasa bersama Pakan Hongkian. Selamat malam Pakan. Selamat malam Wicaksono Sony. Pakan seger banget nih, udah makan belum Pakan? Nah, mau makan di mana kita? Waduh. Mumpung di cukongin sama Sony, siapa nolak? Pakan, apa kabar? Selalu always baik. Selalu always baik, dan semoga juga sahabat Sonora yang sedang mendengarkan malam hari ini juga semuanya sehat ya. Seperti biasa, kita akan ke YouTube Pakangnya dulu di FSC Entusias. Oke, kita akan jawab dulu pertanyaan yang memang sudah masuk relatif cukup lama ya. Di sini ada Sensen pada video mau sukses dan kaya raya mengucapkan selamat tahun baru Imlek Pakang katanya. Aduh, Ya memang udah lama, tapi ya karena baru kita bacakan ya sama-sama selamat tahun baru lah ya. Kongsi spiritnya juga tetap tahun baru ya. betul, kongsi Pak Cai katanya ya. Kita juga berharap Sensen sekeluarga semuanya juga Pak Cai ya sehat Itu dan artinya apa Pakang ngomong-ngomong? banyak keberhasilan lah, banyak makmur lah gitu ya Pak Cai lah ya. Iya. Mohon bantuannya katanya menjelaskan tentang feng shui menanam pohon belimbing di teras rumah ya. Ya kalau pohon bimbingnya 1 hektar mungkin Pak Cai juga ini. Bisa panen terus itu. Betul ya. Nah, apakah benar kurang bagus dan membawa energi negatif bagi penghuninya? Jadi dia bertanya, kalau nanam pohon belimbing di teras rumah katanya jelek tuh, kurang bagus. Bisa berenergi negatif terhadap para penghuninya. Ya betul gak? Dia bilang ya, terima kasih banyak atas bantuannya. Memang begini nih, Sony, kalau kita berbicara pohon nih, ketentuannya apa sih? Pohon apa sih yang nggak boleh berada di depan rumah, Sony? Pohon yang tidak boleh berada di teras, pastinya pohon jambu, Pakang. Pohon apapun, kalau dia berbatang besar, tinggi lebih dari 1 meter, dan kemudian adanya di depan pintu utama, itu yang nggak boleh. Sepanjang dia tidak berada di depan pintu, ya nggak masalah. Apalagi yang nggak boleh tuh pohon-pohon yang berdaun lancip. Jadi kalau sebisa mungkin, kalau kita punya tanaman apa tuh kaktus, itu kan banyak lancip-lancipnya tuh. Iya. Dan yang berdaun lancip udah semuanya, ya jangan depan pintu. Walaupun itu pohon kaktusnya kecil gitu ya. Sebaiknya kita singkirkan, Oke. gitu ya, walaupun dia kecil. Nah kemudian apalagi yang nggak boleh? Pohon rambat. Pohon rambat tuh kenapa nggak boleh? Sepanjang dia kita dapat atur dilokalisir di satu area, nggak masalah. Tapi kalau dia sampai menutupi
cahaya ya udara yang masuk ke dalam rumah itu yang nggak boleh. Oke. Apalagi nih kalau pohon rambat tersebut merambat ke dinding dan masuk ke genteng-genteng ya. Wah, Itu akan yang menjadi bahaya lembab itu ya. itu ya. Energinya menjadi negatif. Nah kalau pohon belimbing boleh nggak di depan rumah? Ya Pohon memang gimana sih? Cukup besar juga ya. cukup besar Boleh dan ya? dia bisa menjadi besar gitu ya. Nah di depan pintu utama tentu aja bukan karena belimbingnya, tapi karena batang besarnya batangnya dan ya. tingginya itu loh ya. Iya. Nah kenapa pohon belimbing diasumsikan ya orang bilang nggak boleh tuh? Karena banyak sudut-sudutnya. Dianggapnya sudut lancip. Bisa Ya. udah kehitung lancip ya Pak. Iya, padahal nggak begitu sih ya. Untuk buah-buah belimbing tuh nggak termasuk ya. Jadi boleh aja kalau di teras rumah sepanjang tidak di depan pintu ya. Oke. Kalau berhadapan dengan pintu, berapapun jaraknya ke depan, itu sebaiknya jangan gitu ya. Oke, siap Pak Kang, ilmu baru nih ya. Nah, kemudian gini, ada lagi nih Caca Barince ya. Caca Marince. Juragin ini bertanya pada video buang sikap pesimis. Ya memang si pesimis tuh nggak patut ya. Iya. Walaupun orang mengatakan, wah gawat nih di banyak negara lagi resesi, kita bakal terimbas. Pesimis itu tetap tidak boleh. Wah iya, bisa menular itu ya Pak. Kita harus bersikap optimis. Karena kalau tidak, kita akan kalah oleh pesimis kita dahulu. Setuju Pak Kang. Bukan kalah dalam bersaing ya. Benar, yang penting optimis dulu aja ya. Betul Ya. ya. Asal jangan optimis yang urakan. Wah, gua asal percaya diri main gebrak itu tentunya. Overconfident jadinya ya. Iya, itu bukan optimis, itu overconfident. Ya. Buang sikap pesimis, siasati yang buruk hingga membaik. Nah, kata Caca Barince nih, juga gini nih. Selamat siang Pak Kang, kita lagi malam nih, selamat malam ya. Salam sehat dan sukses selalu. Kita juga berharap juga Gin Caca Barince satu keluarga dan sahabat dan semuanya deh ya. Selalu sehat dan sukses juga. Amin sekali. Izin bertanya katanya, saya sionya ayam. Sio ayam nih lagi bagus dong, diramalkan bahwa sio ayam yang tahun lalu diramalkan begitu jelek, terpuruk, berada dalam peringkat terendah daripada semua sio yang lain pada umumnya, kecuali mereka yang jumlah nilainya lebih daripada 5, 6 dan ke atas gitu ya. Nah memang di tahun ini mendadak lompat ya, hokinya lagi bagus ya. Nah saya sio ayam katanya ingin mengajukan resign sesudah tahun baru Imlek ini. Apakah oke Pak di H+6 Imlek? Oh kita jawabnya terlambat nih. Ya tapi nggak masalah ya. Iya. Yang penting bisa menjadi bahan evaluasi. Apakah oke Pak di H+6 Imlek sesuai kalender Pak Kang di bulan dan tanggal selaras? Apakah ada pantangan? Nah, saya sebelum jawab ini saya juga mau kasih tahu nih. Apa tuh Pak Kang? Apakah oke Pak di H+6 Imlek? Nah, yang namanya Imlek kan tiap hari ada. Oh iya. Ya, Mungkin maksudnya tahun baru Imlek mungkin. tahun Pak Kang. baru Imlek ya. Karena kalau Imlek itu artinya apa? Itu perhitungan kalender berdasarkan Inlek ya. Kalau yang lek itu berdasarkan matahari sesuai kalender yang kita kenal, Januari, Februari dan lain sebagainya. Yinlek atau Imlek tentu saja bulan 1 dan berikutnya tidak mengenal Januari, Februari, Maret ya. Nah, jadi yang dimaksud apakah oke Pak di H+6 tahun baru Imlek? Nah, untuk hari terakhir bekerja dia bilang, karena harus info nih 1 bulan sebelumnya Iya, dari penyerahan surat resign. Apakah sebaiknya saya pilih hari terakhir bekerja di tanggal selaras juga? Ataukah hari selaras cukup dihitung dari hari pengajuan surat resign ya? Terima kasih Pak. Begini, kita bicara dulu yang boleh resign, boleh berhenti dari pekerjaan dan mengundurkan diri
dari pekerjaannya, tentulah Anda semua nih, bukan hanya Juragin Caca Marince, siapapun Anda, Juragan dan Juragin ya, yang selama ini masih bekerja pada perusahaan manapun, kalau mau mengundurkan diri harus lihat dulu saya ciong atau tidak ya. Sepanjang tahun sionya tidak ciong ya silakan saja. Lebih bagus lagi nih kalau kebetulan jumlah nilai keberuntungan pribadinya ini setelah kita hitung di kalender nih jumlahnya lebih daripada 6 atau setidak-tidaknya minimal 5 deh gitu. Kenapa? Karena kalau kita resign nilai kita cuma 4 nih, dikhawatirkan kelak akan bermasalah ketika kita mengajukan pekerjaan kembali ke perusahaan lain. Bisa ketika mengajukan pekerjaannya bermasalah, bisa juga setelah dapat di dalam pekerjaan banyak masalah. Nah, betul, kita kembali ke sio ayam. Sio ayam secara umum ya tentu saja diramalkan tidak ciong, bahkan sangat-sangat berkeselarasan. Yang penting bagi juragan yang bersio ayam tadi, termasuk Juragin Caca Marince, hitunglah jumlah nilai keberuntungan Anda dan periksa di kalender Imlek tahun naga kayu Imlek 2575 ya. Nah misalnya sama ini kita mau tahu nih H+6 kemarin tuh bagus apa enggak gitu ya. Nah kita lihat di sini nih. Kalau saya sih lagi megang kalendernya nih. Sama nih Pak, lagi dengan kalender juga nih. Betul ya. Kita buka halaman Ciague itu ya. Ciague, oke. Ciague itu halaman pertama. Di situ ditulis bulan ke-1 jumlahnya 29 hari dalam satu bulan Imlek. 10 Februari sampai dengan 9 Maret 2024. Nah, di sini kita lihat tuh ya bahwa di paling bagian atas nih itu kita lihat gambar sio ayam tuh warnanya merah di kolom merah. Nah, artinya semua yang bersio ayam diramalkan baik nih dalam sebulan Imlek ya, selaras. Nah, kemudian kita lihat nih bahwa dalam sebulan ini kita harus jeli, jangan sampai kita kehilangan peluang kita ya. Kita mesti jeli, mesti kejar tuh. Nah kemudian kita lihat di H+6. H+6 kan di tanggal 1 nih. H+6 berarti tanggal 7 dong. Betul. Ya, tanggal 7-nya bukan tanggal 7 internasional dong ya. Tanggal 7 Imlek. Nah, kalau tanggal 7 Imlek itu jatuhnya di 16 Februari tuh. Ya, kita lihat. Wah, ini ada gambar ayam lagi warnanya merah nih. Berarti bagus kan? Berarti bagus ya. Nah, artinya keputusan daripada Caca Marince untuk mundur pada saat tersebut bagus, benar. Ya? Iya, nah sekarang dia bertanya apakah cukup pengajuan suratnya aja pada tanggal tersebut atau juga bekerjanya juga mesti pada hari yang selaras juga nantinya. Setelahnya kan dia bilang 1 bulan berikutnya toh? Iya benar. Yang penting pada waktu mengajukannya itu oke. Atau bisa juga salah satunya ya Pak Kang ya? Lebih dipentingkan pengajuannya. Oh lebih penting pengajuannya ya? Bisa dua-duanya lebih bagus dong ya. Oke, kita akan break dulu, lanjutkan pertanyaan di YouTube ya Pak Kang ya? Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Anda masih setia bersama kami, ada Sony Wicaksono dan juga Pak Kang Hongkian dalam program Sonora Feng Shui di tanggal 5 April 2024. Silakan Pak Kang lanjutkan kembali pertanyaan di YouTube channel FSN. Iya, saya masih mau melanjutkan untuk Caca Marince nih. Mari Pak Kang. Iya, saya nggak melihat dia ada menulis apakah
Dia kemudian mau mencari pekerjaan baru ataukah berwira swasta. Ya. Nah, yang paling penting untuk dipahami oleh Juragi Caca Marince, ada 3 hal yang perlu kita persiapkan kalau kita mau betul-betul berhasil dalam berbisnis. Yang pertama adalah prinsip. Jadi kita mesti yakin kalau kita tuh bisa mandiri sehingga kita bisa menghilangkan rasa gamang kita ketika memulainya ataupun ketika kita sudah betul-betul terjun ke dalamnya, toh. Kemudian masalah rumah, ya. Rumah ini kan kita tahu feng shui-nya adalah sebuah pijakan kesuksesan, ya. Nah, ini harus berkeselarasan. Begitu juga dengan bidang bisnis. Nah, bidang bisnis yang paling pertama harus kita geluti adalah yang betul-betul paling berkecocokan. Nah, kalau sudah nanti udah maju, bidang apapun bisa kita gambar kalau feng shui-nya memungkinkan untuk terus mendukung, ya, harus ditata ulang kembali. Nah, ketiga hal ini saya tidak tahu apakah Juragi Caca Marince sudah pernah bertanya ke Sony gitu ya. Nah, kalau belum, ajukan tuh pertanyaannya agar paham mengenai ketiga hal tadi, ya. Tentu saja diajukan ke 0812 112 9200 ya. Cakep sekali. Wah, luar biasa. Nah, kita mau menjumpai sahabat setia kita juga nih, GN Kenupuk, yang bertanya pada buang sikap pesimis, siasati yang buruk hingga membaik. Dia bilang begini nih, ini menarik nih. Sio monyet dan ayam di tahun naga kayu ini berperingkat keberuntungan nomor 1. Tapi tahun kemarin ada temanku yang bersio monyet melakukan renovasi rumah. Dan satunya yang bersio ayam malah melangsungkan pernikahan. Waduh. Jadi penasaran bagaimana dampaknya pada tahun ini. Dan teman lain yang bersio anjing dan naga malah mau bangun rumah di tahun ini, katanya. Ya, begini sih. Sebetulnya terlepas daripada jumlah nilai keberuntungan yang bersifat pribadi. Sio monyet, sio ayam di tahun naga memang bagus, ya, keberuntungan terbaik. Tapi kalau kita bicara sio monyet di tahun kelinci kemarin nih, di 2023 nggak ada tuh ciongnya. Jadi kalau dia memulainya, kalau dia di tahun lalu itu memulai pembangunan rumah, renovasi rumah, nggak ada masalah. Oke. Yang jadi nggak ada kemajuan, nggak ada sesuatu yang menghambat juga begitu. nggak ada hambatan, ya. Oke. Tetapi kalau dia memulainya memperbaiki itu pada tahun sebelumnya, pada 2022 tahun berarti, 2022, itu macan sama monyet musuhan. Ya, tahun macan tidak akan toleransikan yang bersio monyet melakukan awal perbaikan rumah. Nah, kalau di situ kita nggak tahu dampaknya seperti apa, dan bukan berarti dampaknya pada tahun ini, belum tentu. Karena apa? Karena kita pernah berbicara ada siklus buruk 3, 6, dan 12 tahun. Dia bisa kena 3 tahun, dimulai dari tahun ini bisa aja, ya. Atau 6 tahun atau 12 tahun berikut dia baru lepas. Nah, kalau sio ayam memang di tahun lalu udah nggak bagus. Nah, sekarang sahabatnya Kenupuk menikah pada tahun kelinci kemarin, kan nggak bagus tuh. Iya, Ya, lagi ciong. Tetapi kan pernikahan bukan satu orang, harus dihitung dua-duanya. Betul. Nah, setelah dihitung dua-duanya, ya, apakah Artinya kemudian kalau yang satunya mungkin sionya yang sedang beruntung itu bisa keangkat? Kebalikannya ya Pak Kang ya? Betul, bisa keangkat, ya, bisa. Oke. Ternyata boleh loh menikah di tahun kelinci kemarin, atau bahkan sebaliknya, kalau yang pasangannya itu juga jelek, jangan-jangan dampaknya jauh lebih fatalis lagi gitu ya. Kalau cocok sih nggak apa-apa, dia dampak buruknya akan berkurang, minimal ya cukup berkeselarasan deh, ya. Oke. Nah, kalau ini dilanggar, yang kita khawatir nanti mengganggu kerukunan keharmonisan keluarga, juga keberuntungan, ya. Dan aspek keberuntungan ini yang susah menghilang, ya. Nah, perkembangan bisnis bakalannya melambat. Nah, kemudian dia bilang nih, yang bersio anjing dan naga malah mau bangun rumah di tahun ini.
Sio anjing paling ciong kan? Iya, paling Sio ciong. naga ciong kecil ya. Ya, kita ya sudah kasih tahu, jangan memulai tahun ini, apalagi kalau jumlah nilainya rendah gitu ya. Yang jumlah nilainya tinggi pun jangan ya. Nah, kalau mereka maksa mau nikah, ya itu bukan di luar wewenang kita untuk melarang toh. Iya. Kalau misalkan bangun rumahnya aja, nempatinnya di tahun berikut itu gimana, Kakak? Tidak, tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh ya? Iya, bangunnya ya? kecuali disiasati, dia jangan ikut campur. Misalnya yang membangun apa tuh, misalnya orang tua yang sedang tidak ciong ya, lagi berselagasan, nggak apa-apa gitu ya. Mengenai pernikahan itu di kalender ramalan tuh ada penjelasan tuh ya. Oh, ada ya Pak? Ada boleh apa enggaknya. Sebetulnya saya mau melanjutkan untuk pertanyaan yang diajukan pada YouTube channelnya Sonora. Tapi nggak apa-apa, kita simpan buat minggu depan ya. Itu dari Juragin Revani Kenan dan Juragin Nining Nur Laila. Oke, baiklah Pak. Setelah ini kita berarti sudah bisa bacakan yang di WhatsApp ya? Oke dong. Oke, kalau gitu sahabat Sonora, tunggu sebentar lagi karena pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda kirimkan ke WhatsApp akan saya tanyakan ke Pakang. Sonora FM Partos Kompas Gramedia Radio Network. Anda masih mendengarkan Sonora Feng Shui bersama Pakang Hongxian dan juga Sony Wicaksono. Baiklah, Pakang, kita mulai untuk bacakan pertanyaan di WhatsApp. Iya, silakan. Oke, kita ke pertama, kita ingin ke Kyo, KYO Pakang. KYO. Betul sekali Kyo. namanya memang ya. Ini lahirnya di tanggal 17 bulan 2 tahun 88. Lahirnya jam 1 malam Pakang. Oke. Kemudian istrinya namanya Yek Ling, YEKLING. Oke. Tanggal lahirnya di tanggal 18 bulan 10 tahun 83. Jam lahirnya 23:45. Iya. Nah, pertanyaannya, rumah hadap apa nih yang cocok? Rumah sekarang ini menghadap barat, Pak Kang. Dia yang cocok menghadap ke selatan atau ke barat. Sekarang kemana? Sekarang menghadap ke barat berarti cocok dong ya? Termasuk yang cocok. Termasuk yang cocok ya. Kemudian ini dia bertanya lagi, cocoknya saya kerja atau usaha sendiri nih Pak Kang? Kerja nggak begitu cocok, karena kalau kerja dia akan lebih banyak mengalami masalah justru di dalam pekerjaannya sendiri begitu. Oh oke, artinya dari dia sendiri ya, masalahnya datang bukan dari tempat kerjanya atau mungkin atasannya mungkin. Bisa jadi ya. Oke, jadi usaha sendiri lebih cocok ya? Betul. Lantas usaha apa nih yang cocok untuk siapa Kyo unsurnya nih Pak Kang? Unsur air dominan atau campuran tanah dengan air. Oke, air dominan Dan campuran satu air hal, dan tanah ya. Satu hal yang penting, Kyo jangan suka so tahu, lebih giat lagi ya, banyak berintrospeksi dan harus berani membuat satu target tujuan yang betul-betul jelas. Maka keberhasilan akan terbuka baginya. Oke. Oh, ini istri nampaknya ingin mulai usaha bakmi nih Pak Kang. Berarti Yekling ya. Ini apakah bagus nih kalau dia ingin memulai usaha bakmi? Kalau restoran bakmi tentu saja cocok. Tapi kalau bikin bakmi mentah untuk dijual di pasar misalnya, atau dibungkus dijual di toko-toko gitu ya, itu kurang cocok. Tapi kalau bikin restoran bakmi termasuk yang cocok. Oke, terakhir ini soal kesehatan mereka berdua nih Pak Kang. Bagaimana, apa yang harus mereka perhatikan? Nah, yang masalah dua-duanya itu punya potensi kena gangguan jantung ya. Oke. Ya, sekarang sih boleh dibilang masih muda, tapi harus dijaga ya. Kenapa harus dijaga? Karena kedua-duanya itu lebih sering banyak makan daging ya daripada sayuran ya. Nah, apalagi kalau kita lihat Kyo itu demen sekali makan yang manis-manis ya. Jadi dia paling suka juga tuh sama daging sapi misalnya. Kemudian Yekling, iya dia demen B2 ya. B2. Dan juga demen yang asin-asin. Nah ini kan juga mengganggu jantung asin itu toh. Betul. Nah kemudian pencernaan Yekling juga harus dijaga.
Dan kedua-duanya harus jaga paru, kemudian tulang-tulang, dan hindari jangan sampai gampang masuk angin. Oke, karena sering masuk angin ya. Betul, dan kalau berbisnis tentunya satu ya, tadi kan Yeling bilang mau buka bakmi. Tolong garamnya jangan pakai ukuran dia. Kalau ukuran dia tuh dia maunya rasa asinnya tuh kuat sekali gitu ya. Dan dalam berbisnis jangan gampang tersinggung ya. Nah, kalau ini bisa dilakukan, saya yakin Yeling itu kemajuannya jauh di atas Kyo. Oke. Siap. Semoga menjawab ya untuk Kyo dan juga Yeling. Kita ke pertanyaan terakhir untuk segmen kali ini, Pak Kang, namanya Arifin. Pakai I saja, Pak Kang. Arifin, tanggal lahirnya 18 bulan 4 tahun 81. Jam lahirnya 11 pagi lewat 15 menit. 11.15. Oke. Mau tanya nih Pak Kang soal handicap, kemudian warna baju, usaha dan arah rumah. Oke, kalau Arifin ini memang punya potensi untuk berbisnis sendiri ya. Kalau Arifin ini bekerja pada orang lain tentu sayang gitu ya, karena sama juga menyia-nyiakan kesempatan yang ada ya. Nah, kemudian untuk kemajuannya juga akan cepat sekali ya. Asalkan dia nggak gampang dendam orang, nggak keras kepala, maka jalur-jalur penghambatnya itu akan terbuka dengan sendirinya. Ya, apalagi tahun ini kan Sio Ayam lagi bagus ya. Benar. Silakan memulainya pada tahun ini. Nah, kemudian tadi dia tanya handicapnya apa? Disiplinnya tolong dikuatin, keras kepalanya dihindari, dan minum yang banyak ya. Nah, dan juga tidur dengan jangan banyak pikir, sebab Arifin itu ketika tidur banyak pikiran sehingga pada waktu bangun kurang fresh dia. Ya. Nah, kalau itu bisa dilakukan, Arifin majunya luar biasa. Nah, baju apa yang patut dipakai? Nggak ada, dia bebas untuk pakai baju apapun. Tetapi kalau dia lagi jalan-jalan santai, dia sebaiknya pakai baju warna yang agak gelap-gelap gitu, supaya dia nggak terus terpacu untuk berpikir ya. Nah, jadi dia bisa lebih enjoy gitu toh. Oke, satu lagi ini arah rumah ya Pak Kang ya. Bidang bisnis dia yang paling bagus tuh kayu atau tanah dominan, tanah dominan atau campuran daripada keduanya. Rumahnya yang bagus ya ada barat atau menghadap ke selatan. Oke, baik. Semoga menjawab ya untuk Arifin. Kita akan lanjut lagi untuk membacakan pertanyaan lainnya dari sahabat Nurul, tapi setelah break lagi ya Pak Kang ya. Oke. Dan sahabat Nurul juga mohon ditunggu. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Ada masih bersama Pak Kang Hoki dan juga Sony Wicaksono. Kita sudah sampai ke segmen terakhir untuk sekali lagi membacakan pertanyaan yang sudah Anda kirimkan melalui WhatsApp di 0812112920. Pak Kang, apakah sudah siap kembali? Oh, selalu Always ya. Kita ke Siska nih Pak Kang. Siska lahirnya di tanggal 18 SISCA ya. SISKA Pak Kang. Oh, KA. Pakai K. SISKA, lahirnya 18 bulan 5 tahun 18 bulan 5 tahun 82. 92 Pak Kang, sorry. Oh, 92. Jam lahirnya 17:36. 17:36 ya. Dan kemudian anaknya nih namanya Sela Pak Kang, SELA. Sela, wanita ya. Kalau Sela ini lahirnya tanggal 10 bulan 6 tahun 2022. 10 bulan 6 tahun 2022. 2022 wanita toh? Wanita. Jam lahirnya di jam 4:30 pagi. 4:30 pagi, oke. Nah, dia ingin bertanya dulu untuk Siska sendiri nih. Lebih baik apakah Siska ini usaha jual pohon atau jual hasil pohon? Artinya jual buahnya atau jual sayurnya, Pak? Sama-sama punya potensi yang sangat bagus. Sangat bagus ya dua-duanya ya.
Iya, mau jual pohonnya boleh. Ya, mau jual hasil buahnya, hasil tanamannya juga oke, gitu ya. Kalau dua-duanya apakah jadi lebih bagus artinya Pak Kang? Terserah dia mau satu atau kedua-duanya, asalkan bisa tertangani tentunya tidak ada masalah. Oh, oke, berarti bukan artinya ketika digabungkan dua-duanya jadi berlipat ganda gitu ya ke ininya, hobinya. Tidak, tapi memang kedua-duanya itu cocok sekali untuknya, gitu ya. Nah, untuk dia berhasil, tentu Oke, baik. satu hal ya, saya mau Siska sering pakai baju warna hijau. Kalau bagus tahun ke depan dia pakai hijau, jangan ganti gitu ya. Kalaupun ganti hijau terus gitu ya. Oh, oke, hijau, baik, hijau, baik. hijau, hijau. Jadi untuk anaknya Sela nih Pak Kang, kalau Sela sudah besar nanti baiknya sekolah jurusan apa ini Pak Kang? Oke, tapi saya mau juga ke Siska dahulu. Ini kan lebih penting nih, supaya dia bisa menyekolahkan Sela yang bagus toh. Oh iya benar. Iya, yang penting Siska ini potensinya bagus, asalkan dia jangan arogan. Itu aja kuncinya ya. Kalau itu bisa, dia sukses. Nah, untuk Sela, sebaiknya dia juga melanjutkan usaha orang tuanya. Jadi dia bisa sekolah ke pertanian gitu ya, ke industri makanan gitu ya. Atau dia juga ke metalurgi atau ke IT, ke bidang-bidang kimia, apoteker gitu cocok. Oke, kalau warna pakaian untuk Sela apakah ada Pak Kang? Untuk Sela seringkali pakai baju warna putih lah. Oke, warna Ya. putih ya. Semoga menjawab untuk Siska dan juga Sela. Sehat selalu ya. Kemudian kita ke Marta Pak Kang, MARTHA. Ya, Marta lahirnya di tanggal 12 bulan 1 tahun 80 jam 4 sore lahirnya Pak Kang. jam 16. Kemudian suaminya namanya Warsono. Warsono. WARSONO, lahirnya tanggal 27 bulan 7 tahun 80. Jam lahirnya jam 6 pagi Pak Kang. Jam 6 pagi. Nah, minta untuk sarannya Pak Kang mengenai usaha apa sih yang bagus untuk dijalani berdua nih Pak Kang. Oke, ini walaupun kedua-duanya lahir di tahun 80, Warsono ini sionya monyet. Oke. Ya, Marta itu sionya kambing. Jadi Monyet dan kambing. Jadi kalau sio kambing kan lagi ciong, jangan Ya. memulai bisnis pada tahun ini gitu ya. Oke. Nah, bidang bisnis apa yang cocok itu yang ditanya. Kalau untuk Warsono itu bidang usaha kayu, tanah, ya dua macam itu yang dipilih. Tapi tanah jauh lebih menjanjikan gitu ya. Atau penggabungan tanah kayu. Nah, kalau untuk Marta yang berunsur api dominan dan tanah dominan. Jadi kalau kedua-duanya mau saling bahu-membahu, tentunya di bidang tanah tersebut, toh dua-duanya cocok. Hanya saja kedua-duanya harus bisa saling mengerti. Karena dua-duanya ini keras kepala, ini yang kita khawatirkan, dan dua-duanya nggak mau kalah gitu. Yang satu mau ke kiri, yang satu mau ke kanan. Nah, kalau kedua-duanya ini bisa mempadukan kepentingannya untuk sama-sama saling membantu, maka kemajuan akan luar biasa lebih hebat ya. Tapi perlu diketahui potensi Marta jauh lebih besar dari Warsono. Hanya saja Marta nggak siap untuk berbisnis. Jadi saya minta tolong untuk sering memakai baju warna hijau dan warna putih sebaiknya dikurangi untuk kedua-duanya. Baik. Oke, ada lagi yang ditanya ini untuk letak rumah arah mana yang sesuai dengan kami berdua, Pak Kang? Ya, tentu saja ikut kepala keluarga ya, sebaiknya menghadap ke timur atau ke timur laut. Oke. Kemudian juga beliau minta saran juga ke Pak Kang untuk keharmonisan atau kelancaran rumah tangganya nih Pak Kang dan Iya, kesehatannya. tadi sudah saya bilang. Oh, sudah ya, itu juga Itu termasuk, harus rumah dipahami. tangga ya. Nah, bagaimana supaya bisa sukses dan betul-betul langgeng? Tentu saja saya harus tahu kapan mereka menikah gitu ya. Oke, karena ada perhitungannya lagi ya. Ada perhitungannya lagi. Oke, terakhir kesehatannya Pak Kang apa saja yang harus diperhatikan? Nah, kedua-duanya memang lemah di jantung, usus kecil ya. Tetapi juga kalau untuk Marta itu levelnya juga nggak bagus ya empedunya. Karena pada waktu lahir pun dia lahir agak kuning gitu ya. Nah, satu hal yang juga harus diwaspadai oleh mereka berdua, kedua-duanya itu
hobi manis, terlebih itu Magta. Magta itu luar biasa gitu ya. Oke, kalau gitu kita sudah hampir menuju pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu kita sudah cukupkan Sonora Feng Shui-nya untuk malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Kang ya sudah berbagi dengan sahabat Sonora. Sama-sama. Tentu saja kita berharap apa yang kita bicarakan walaupun bagaimanapun, sesingkat apapun, saya berharap mereka semua paham, jelas, dan dapat memetik manfaatnya, dan kesuksesan mereka adalah harapan kita semua. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Anda sahabat Sonora. Ketemu lagi di minggu depan. Sampai jumpa.